Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kisah penyembuhan 10 orang kusta yang diceritakan oleh Injil hari ini cukup menarik untuk direnungkan. Penderitaan bersama telah membawa orang Yahudi dan Samaria untuk tinggal bersama-sama. Seandainya mereka bukan penderita kusta, mereka tak mungkin bisa bersama-sama. Ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Orang Yahudi menganggap orang Samaria sebagai noda bagi mereka. Kebencian itu ternyata tidak memisahkan ke-10 orang kusta itu. Ada kekuatan yang muncul dalam penderitaan bersama. Orang bisa menjadi solider dan tergerak untuk berbagi tanpa melihat latar belakang ras, suku, agama, dan status sosial. Dari penderitaan pun bisa mendatangkan berkat bagi kebaikan bersama. Inilah pengalaman iman yang pantas kita syukuri. Hal lain yang juga menarik kita renungkan adalah sikap orang Samaria yang memuji Tuhan setelah disembuhkan. Baginya sebetulnya tidak mudah untuk bersyukur bila dibandingkan dengan orang-orang Yahudi yang juga disembuhkannya. Orang Samaria dianggap sebagai orang yang sesat dan ternoda. Cap seperti itu pasti tidak nyaman bila melekat pada diri orang. Noda orang Samaria itu pun kerap juga menjadi noda-noda kita. Dalam hidup ini mungkin ada pengalaman yang membuat kita tidak nyaman. Kita tidak diterima dan dihargai, kita dipandang sebelah mata, dan sebagainya. Walaupun ternoda, tapi banyak orang Samaria di dalam kisah-kisah Injil yang justru menjadi seperti pahlawan. Ada kisah orang Samaria yang baik, ada kisah wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus dan percaya lalu menjadi pemberita. Dan ada satu orang kusta Samaria yang memuji Allah. Hal ini mengingatkan kita bahwa apapun pengalaman hidup kita, selalu masih ada harapan di hadapan Allah. Pengalaman iman seperti inilah yang menjadi alasan untuk selalu bersyukur dan memuji Allah. Bapak, Ibu,
dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, tetaplah mengucap syukur kepada Allah apapun keadaan kita. Kadang apapun yang kita minta, namun Tuhan belum mengabulkan, tetaplah bersyukur, karena Tuhan punya rencana yang lebih indah buat kita. Bersyukurlah dari hal-hal yang kecil, maka hal-hal yang besar pasti kita tidak akan lupa untuk mengucap syukur. Maka Tuhan akan memberikan lebih apa yang kita minta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita diajak untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Semoga kita mampu mengalami kebaikan Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.